Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ricky Afrialdi. Kali ini kita akan coba membahas tentang penggunaan sebuah trapo, jenisnya dan bagaimana cara mengukurnya dengan menggunakan multitester analog. Nah, kita coba nanti jelaskan apa fungsinya, apa kegunaannya juga, dan bagaimana prinsip kerjanya. Tapi agar tidak gagal paham, maka tonton video ini sampai selesai. Kita lihat dulu, kita coba perhatikan. Ini ada skema, ada gambar dari sebuah trapo yang 3 ampere ini. Kita perhatikan jenisnya. Yang pertama, ada jenis trapo 0, ini jenis trapo 0. Sedangkan yang ini trapo City, dan yang ini adalah trapo City juga. Yang ini 1 ampere, yang ini 3 ampere, dan yang ini 5 ampere. Nah, kita coba. Dari bentuknya saja sudah berbeda ya. Semakin besar ampernya, maka diameternya, bentuk fisiknya semakin besar. Tergantung dari beban yang akan kita gunakan. Kita harus menyesuaikan beban yang kita gunakan sebesar berapa ampere. Jadi kita menyesuaikan. Nah, kita lihat di sini ada sebuah skema trapo untuk yang 3 ampere ya. Yang untuk 3 ampere kita perhatikan di sini. Kita harus pahami dulu. Dalam trapo ini ada 2 lilitan, di mana ada lilitan primer dan ada lilitan sekunder. Lilitan primer ini sebagai input atau masukan, yaitu tegangan AC-nya, input. Kemudian yang ini lilitan sekunder, itu sebagai tegangan output, keluarannya. Nah, kita lihat, trapo ini fungsinya adalah menurunkan tegangan. Maka trapo ini jenisnya adalah step down. Menurunkan tegangan dari 220 volt menjadi misalnya 18, 24, 30 Kita lihat input PLN standarnya adalah 220 volt. Jadi gambar ini menerangkan yang digunakan adalah terminal 0 dan terminal 220 volt. Kita amati di sini bahwa lilitan 0, 110, 120, 220, 240 di lilitan primer ini terhubung semuanya. Dan gitu juga yang sekunder. Dari City 18, City 24, City 30 ini semuanya terhubung antar terminal sekunder. Gitu juga terminal primer, primernya saling terhubung. Tetapi tidak ada terhubung dengan primer di sini dan sekunder yang di sini tidak ada terhubung. Maka jika terhubung, trapo ini berarti rusak atau terbakar, terjadi konslet di bagian dalam lilitan tembaganya. Nah, kita coba menggunakan alat ukur. Bagaimana cara mengukurnya masing-masing. Kita bandingkan nanti nilai tahanannya dari sebuah penghantar atau kawat lilitan tembaganya. Nah, kita lihat di sini. Ini kita ambil dulu yang 1 ampere, jenisnya yang 0 Kalau ini jenisnya yang City, yang ini yang 0. Kita perhatikan di sini. Ini sebagai lilitan primer, 0, 110, 220. Yang ini sebagai lilitan yang sekunder. Kita coba dengan alat ukur. Kalau seperti ini berarti ada nilai tahanan terhubung. Kita coba selektor dikali 1. Kita coba kalibrasi. Sudah di 0. Kita perhatikan. Kita setel kalibrasinya. Oke, sudah di 0. Nah, sebenarnya nggak mesti 0. Yang penting ada pergerakan, artinya jack ini sudah terhubung bagus atau alat ukur ini dalam keadaan bagus ketika dihubungkan seperti ini. Tinggal kita tes. Apakah trapo ini bagus atau tidak? Dari skema kita nampak di sini harus terhubung. Kita lihat primernya, terminalnya ada 3 untuk yang primer. 0, 110, dan 220. Kita coba ukur.
bergerak ya, tetapi sedikit nilai tahanannya berkisar, kalau dilihat itu 200 lebih, hampir antara 200 dan 500, berarti di tengah-tengahnya ya, berkisar 300 atau 400 nilai tahanannya. Kemudian kita pindah ke 220. Nah, nilai tahanannya berkisar di 500 ohm. Ya. Maka yang sebenarnya yang digunakan adalah 0 dan 220 saja yang dihubungkan ke sumber PLN ya, 0 dan 220. Nah, seperti ini ya, kita bedakan, oh ternyata pergerakannya sedikit itu adalah mengukur nilai tahanannya ya. Nah, itu berarti lilitan primernya bagus, tidak ada yang putus. Kita lihat yang sekunder. Nah, sekunder 0 dengan 3 bergerak, 4,5 juga bergerak, 6 bergerak, 7 bergerak, 9 bergerak, 9 bergerak juga, kemudian 12 bergerak juga. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sampai menyimpang jauh ya? Kita perhatikan ya, sampai dia nilai tahanannya di 2 atau di 1 ya. Nah, itu. Nah, ini dia perbedaannya. Jumlah lilitannya biasanya yang sekunder itu lebih sedikit. Jumlah lilitan yang di primer itu lebih banyak. Sehingga semakin panjang tembaga atau lilitan kawat ini, maka nilai tahanannya pasti semakin besar. Ya, karena primernya lilitannya banyak, yang sekunder lilitan sedikit. Maka nilai tahanannya ada perbedaan. Kemudian kita ukur, yang tidak boleh dia bergerak jarum itu adalah antara primer dan sekunder. Nah, ini tidak boleh bergerak. Ya, kalau bergerak berarti antara lilitan sekunder dan primer itu short, terhubung singkat. Itu berarti rusak. Ya, jadi di sini arus AC input akan diinduksikan ya kepada arus outputnya. Jadi input diturunkan ya melalui induksi elektromagnetik dari sebuah trafo. Jadi tidak ada terhubung, tetapi melalui induksi didekatkan ya. Terjadi imbas sebuah tegangan. Nah, ini yang 1 ampere sudah kita bahas, kemudian yang 3 ampere ya, kita bedakan. Kita perhatikan di sini ya, yang input dulu yang 3 ampere, ini 0 dengan 110 hampir sama ya, tapi nilai tahanannya berbeda. Perhatikan nilai tahanannya. Nah, pertama 110 di berkisar 30 ya, 30 ohm. Kemudian di 120 semakin lama makin bertambah, berkisar di 35 ya. Kemudian kita pindahkan di 220, nah berkisar di 7580. Kemudian di 240 dia mendekati 85 dan 90. Semakin dia tegangannya tinggi ya, semakin besar tahanannya. Kita perhatikan 110, 30, 120, 35, ini 70, 75, ini berkisar di 80, 90. Nah, kita bedakan dengan yang 1 ampere tadi. Nah, ini yang 1 ampere. Ya, 0 dengan 220-nya aja kita coba. 0 dengan 220, nah, lihat di 500 ya. Jarum bergerak di 500. Ya. Sedangkan yang 3 ampere kita lihat 0 dan 220 letaknya di 70. Nah, ini ada perbedaan. Ya. Bukan berarti ini rusak, tidak, tetapi karena diameter pipa, ya luas penampang diameter pipanya itu berbeda. Ini lebih besar kawatnya dibanding dengan yang ini. Jadi lilitannya kawat ini lebih halus. Maka akan terjadi perbedaan nilai tahanan pada kabel atau kawat tembaganya. Nah, kemudian berikutnya kita lihat ya, yang 5 ampere. Kita lihat yang 5 ampere. Nah, kita lihat di sini yang primernya. Kita lihat yang primernya, ini kebetulan terminalnya rusak ya. Kita cari kawatnya. Nah, kita cari kawat yang halusnya. Nah, ini ada kawat halusnya ya. Ini kawat halusnya terhubung. Kita coba. Nah, ini ya bergerak. Ini bergerak. Ini juga bergerak. Ini juga bergerak. Nah, kita lihat itu nilai tahanannya lebih rendah. Ya, di sini 20 berkisar 15 ya. Yang ini berkisar 20, yang ini berkisar 30-an.
Ya, kita lihat yang 220-nya saja. Lihat yang ini. Yang ini 33 ohm. Yang ini, sementara yang ini, nah ini 70-an, 75 ohm. Yang ini tadi hampir 500 ohm. Maka ada perbedaan karena tembaganya, luas penampangnya berbeda, ya. Ini kita lihat bergerak tadi ya, sudah, berarti sekarang yang sekundernya kita lihat. Harus bergerak nih semua. Ini juga harus bergerak, ini bergerak, kita lihat. Ya, harus bergerak semua. Bergerak berarti tidak putus ya. Bagus lilitannya. Ya. Nah, yang tidak boleh ini tadi, lilitan primer dan sekunder tidak boleh terhubung. Nah, ini tidak boleh, berarti jika tidak bergerak ini dinyatakan bagus karena primer dan sekunder tidak boleh bergerak. Ini juga tadi ya, nah, tidak boleh bergerak. Ini juga tidak boleh bergerak ya. Nah, inilah penjelasan penggunaan sebuah trafo yang fungsinya untuk menurunkan tegangan AC dari 220 volt menjadi bisa 12 volt, 18 volt, 24 volt, 30 volt. Yang ini lebih banyak lagi ya, lebih kecil lagi, 3 volt, 4,5 volt, 6 volt, 7,5, 9 volt, dan 12 volt. Ya. Nah, inilah sebuah penjelasan komponen elektronik yaitu trafo atau transformator jenis step down. Semoga penjelasan kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.